Assalamualaikum anak-anak kelas Musa. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Budian. Insya Allah, mulai hari ini Budian akan mengajar mata pelajaran Al-Islam untuk kelas Musa. Nah, untuk materi Al-Islam hari ini, kita akan mencoba mengenal Al-Quran Surat At-Thariq. Hayo, siapa yang mau mengenal Al-Quran Surat At-Thariq bersama Budian? Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Al-Quran Surat At-Thariq, mari kita membaca Al-Quran Surat At-Thariq dan terjemahannya terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir wassama'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang Budian mau bertanya, siapa di antara kalian semua yang sudah hafal surat At-Thariq? Wah, setelah hari ini kita coba untuk menghafal surat At-Thariq ya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengenal bersama-sama tentang apa itu surat At-Thariq. Hayo, siapa yang sudah membaca buku atau membaca informasi di internet tentang surat At-Thariq? Ya, benar. Surat At-Thariq merupakan surat dengan urutan ke-86 dalam penulisan Al-Quran. Nah, surat At-Thariq sendiri memiliki 17 ayat. Dia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ada yang tahu artinya golongan surat Makkiyah? Benar. Maksudnya, dia diturunkan di kota Mekah atau lebih tepatnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama surat At-Thariq diambil dari potongan kata yang ada di akhir ayat pertama. Wassama'i wat-thariq. Nah, kan ada tuh kata At-Thariq. Artinya yang datang di malam hari. Surat At-Thariq ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang memiliki sikap sombong dan dia menganggap bahwa dirinya itu hebat dan mulia. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Thariq untuk sindiran terhadap orang yang sombong tersebut. Sebagaimana kandungan dalam ayat surat At-Thariq, supaya kita lebih memperhatikan lagi dari apa kita diciptakan dan supaya kita tidak menyombongkan diri. Setelah membaca surat At-Thariq dan terjemahannya, Budian mau bertanya,
Apa yang kalian dapat pelajari dari surat At-Tariq? Nah, Budian sendiri mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama, ada satu pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari surat At-Tariq, yaitu sebuah pelajaran bahwasanya setiap orang yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kalian sembunyi di bawah meja pun, Allah akan tetap dapat melihat kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang kedua, setiap manusia itu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian nantinya akan dibangkitkan lagi di akhirat sama Allah. Saat itulah setiap manusia akan diperlihatkan apa saja sih yang telah ia lakukan selama ia masih hidup di dunia. Perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya diperlihatkan tanpa ada yang ditutupi satupun. Dengan begitu, kita sebagai umat manusia harus ingat dan harus rajin berbuat baik agar nantinya kita tidak menyesal di akhirat. Sekarang yang ketiga, ada namanya proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam surat At-Tariq. Itu merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditiru oleh manusia manapun. Di dalam Al-Quran, kita akan banyak sekali menemukan bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguh, Al-Quran adalah kitab yang sebenar-benarnya. Tidak ada satupun keraguan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Yo, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah lebih memahami tentang surat At-Tariq kan? Nah, selanjutnya, Budian punya tugas untuk kalian semua. Budian mau kalian membaca surat At-Tariq beserta artinya dan kemudian direkam. Jangan lupa rekamannya kirimkan ke Budian ya. Oke, sekian dulu materi Al-Islam untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya.